Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi kita ya. Ini masih mengulang dari materi pertemuan 26 Maret yang lalu yang belum tersampaikan. Di 6.2 ini topik masih tentang distribusi normal. Di sini dibahas tentang distribusi normal. Bentuk standar dari distribusi normal atau sering pula disebut dengan distribusi Z. Distribusi ini memiliki kasus khusus. Hal ini terjadi ketika rata-rata atau mu itu sama dengan 0 atau expected value dari Z itu sama dengan 0. Kemudian standar deviasi atau kita kenal dengan sigma itu sama dengan 1. Ingat rumusan standar, ini ada rata-rata, ini ada standar deviasinya ya. Intinya di standar deviasi adalah rata-rata dari perbedaan dengan rata-rata. Ini ada satu distribusi normal ya. Maka coba kita lihat bahwa probability dari Z itu yang kecil dari 0 itu berjumlah 0,5. Itu daerah hijau ini. Jadi probability yang Z-nya kecil dari 0 atau 0,5. Di mana 0 adalah rata-ratanya, nilai tengahnya. Sedangkan yang krom ini, kuning krom ini adalah daerah probabilitas di mana Z-nya itu besar dari 0. Itu juga besaran daerah probabilitas ini yang krem ini itu 0,5 ya. Untuk membantu para statistician membuat tabel dari distribusi ini, yaitu standar normal tabel atau kita kenal dengan Z table. Ingat bahwa probabilitas kumulatif untuk probabilitas Z yang kecil sama dengan nilai Z-nya, kita bicara luasan kurva yang di batasnya itu lebih kecil dari nilai Z-nya, baik untuk nilai Z yang positif atau negatif. Selama variabel Z yang random adalah simetrik di rata-ratanya, maka probabilitas dari variabel Z yang kecil dari 0 itu akan sama dengan probabilitas variabel Z yang besar dari 0, yaitu sebesar 0,5. Untuk mendapatkan probabilitas variabel Z yang kecil dari nilai Z-nya secara manual, kita dibantu dengan tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal standar. Sekarang baca 2 digit pertama di barisnya, kemudian cari perpotongan dengan digit ketiga di kolomnya. Coba kita lihat contohnya. Oke, untuk mendapatkan probabilitas dari variabel Z yang lebih kecil daripada nilai Z, kita tinggal mencari row di 2 digit pertama dan cocokkan dengan kolom yang sama dengan digit yang ketiganya. Coba lihat misalnya Z 0,33 ya. Jadi 0 adalah digit pertama, 3 adalah digit kedua, 3 lagi adalah digit ketiganya. Coba kita lihat 2 digit pertamanya itu ada di baris 0,3 ya. Kemudian itu ini ya. Kemudian kita cari digit yang ketiganya 0,03 itu ada di sini. Maka kita akan dapatkan probabilitasnya sebesar 0,6293. Begitu juga dengan yang di bawah ini. Misalnya untuk Z min 3,63. Jadi digit pertamanya adalah 3, keduanya adalah 6 dan yang ketiganya adalah 3 ya. Oke, coba kita lihat 2 digit pertama min 36 ya.
itu ada di sini. Ini adalah kemungkinannya. Coba lihat lagi, ini adalah kolomnya, kolom yang ada angka 0,03 itu ada ini. Maka probabilitasnya sebesar 0,0001. Di sini coba kita mentransformasi suatu distribusi normal dalam bentuk standar deviasi normalnya dan menggunakan tabel Z untuk menghitung probabilitas yang relevan. Sekali lagi bahwa tabel distribusi Z memberikan probabilitas kumulatif yang lebih kecil dari nilai Z-nya. Jadi di tabel Z, probabilitas variabel Z yang lebih kecil sama dengan nilai Z untuk nilai Z yang ditentukan. Misalnya ya, berapa sih probabilitas variabel Z yang lebih kecil dari 1,52? Step pertama, kita coba lihat posisi dari nilai Z-nya. Yang sama dengan 152. Maka jika ditanya probabilitas variabel Z yang lebih kecil dari 152, kita akan menjawab luasan daerah hijau. Kita dibantu dengan tabel distribusi Z. Coba lihat angka 1,5 ya. Kemudian di baris tabelnya dan angka 0,02 di kolomnya. Sehingga kita dapatkan besaran daerah hijau adalah seluas 0,9357, sesuai dengan yang di sini. Ingat bahwa tabel Z menyediakan probabilitas kumulatif, yaitu probabilitas variabel Z yang lebih kecil dari nilai Z untuk nilai Z yang diberikan. Jika nilai Z adalah negatif, kita akan cari probabilitas dari nilai Z yang negatif. Misalnya, ketika Z-nya itu adalah negatif 1,96, lihat baris min 1,96 dan kolom 0,06. Kita akan dapatkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0250. Secara visualisasi ditentukan oleh daerah hijau ini ya. Oke, contoh berikutnya, kita menemukan probabilitas dari variabel random Z yang terdistribusi normal standar ya. Berapa sih probabilitas dari variabel Z yang lebih besar dari negatif 1,52 tapi lebih kecil dari 1,96? Jika kita menggunakan tabel distribusi normal, hal ini tidak lain adalah probabilitas dari variabel Z yang lebih kecil sama dengan 1,96 kita kurangkan dengan probabilitas variabel Z yang lebih kecil dari negatif 1,52. Mengapa begitu? Coba kita lihat ya. Jadi kalau probabilitas dari variabel Z yang lebih kecil dari 1,96 itu memiliki luasan 0,9750 dengan batasan terkecilnya adalah nilai Z yang negatif tak terhingga. Dan coba lihat juga bahwa probabilitas dari variabel Z yang lebih kecil dari negatif 1,52 memiliki luasan 0,0643 dengan batasan terkecilnya adalah nilai Z yang juga negatif tak terhingga. Maka kita bisa hitung luasan dari probabilitas variabel Z yang lebih besar dari negatif 1,52 tapi lebih kecil dari 1,96, yaitu sebesar 0,9750 kita kurangkan dengan 0,0643. Jadi kita dapatkan selanjutnya daerah hijau itu sebesar 0,9107. Contoh berikutnya, ini terbalik di mana kita diminta mencari nilai Z ketika diketahui probabilitasnya. Misalnya, untuk variabel Z
yang terdistribusi secara normal dan terstandarisasi, temukan nilai Z yang probabilitasnya bernilai 0,6808. Maka dengan tabel distribusi Z, kita akan dapatkan bahwa probabilitas 0,6808 itu ini di sini ya, berhubungan dengan baris 04 dan kolom 007. Dengan kata lain, nilai Z-nya adalah 0,47. Jadi nilai Z-nya adalah 0,47. Seperti gambar ini ya. Dari sini saya mau lihat slide ke-17 terkait contoh ya. Namun kita akan lewat dulu slide berikutnya. Oke, di sini ada empirical rule ya. Ada yang menarik di sini ya, adalah mendapatkan angka 0,6826 ya, yang di bawah ini. Areanya antara mu dikurang sigma dan mu ditambah sigma. Dan juga angka yang lainnya 0,9544 atau 0,9972 ya. Ini sangat menarik sekali. Tapi coba lihat bahwa ini ada sedikit keterangan ya, di mana Z-nya itu adalah antara min 1 dan 1, Z antara min 2 dan 2, Z antara min 3 dan 3. Coba ingat juga rumusan daripada Z itu sendiri ya, bahwa Z adalah X dikurang mu per sigma. Jadi jika X-nya itu adalah mu dikurang sigma, maka Z-nya itu adalah min 1. Coba lihat di sini. Dan jika X sama dengan mu ditambah sigma, maka Z itu adalah plus 1. Tolong dipelajari ya. Ini cari angka ini. Ini adalah contoh lain ya. Ini lanjutannya. Kemudian ini ada normal transformation. Kita lewatkan dulu. Nah, ini terkait dengan inverse transformation. Berikut contohnya ya. Ini skor dari ujian bakat manajemen terdistribusi normal dengan rata-rata 72 dan standar deviasinya itu adalah 8. Sekarang berapa probabilitas skor manajer yang terpilih secara random yang di atas 60? Oke. Pertama, kita mentransformasi variabel X ke dalam standarnya, yaitu nilai Z ya. Menggunakan rumusan variabel Z sama dengan X dikurang mu per sigmanya. Tambah ini adalah 60 dikurang 72 per 8. Kita dapatkan angka negatif 1,5. Dengan memakai tabel normal yang didapat, itu adalah sebagai berikut. Bahwa lihat baris min 1,5 dan kolom 0. Sehingga didapatkan probabilitas dari variabel Z yang lebih kecil dari negatif 1,5 adalah senilai 0,0668. Tinggal masukkan saja dan didapat probabilitas variabel Z yang lebih besar daripada negatif 1,5 itu tak lain adalah 1 dikurangi dengan probabilitas Z yang lebih kecil dari min 1,5. Artinya 1 dikurang 0,0668 menjadi 0,9332 sebagai probabilitas daripada Z yang lebih besar daripada min 1,5. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Akiko di pengantar minggu lalu.
Ingat bahwa Akiko peduli tentang pembelian jumlah yang tepat dari ikan salmon untuk konsumsi harian di restoran Little Ginza-nya. Dan Akiko telah mengestimasi konsumsi harian akan salmon tersebut terdistribusi secara normal dengan rata-rata 12 pounds dan standar deviasinya 3,2 pounds. Sekarang Akiko ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang A, berapa proporsi harian yang permintaan di Little Ginza di atas pembelian awal 20 pound? Probabilitas variabel X yang lebih besar dari 20 pound kita translate probabilitas X ke dalam distribusi standarnya, yaitu Z, di mana nilai 20 akan setara standarnya sebesar 2,5. Kemudian kita dapatkan probabilitas variabel Z yang lebih besar dari 2,5. Ingat bahwa dalam standar normal distribusi hanya untuk probabilitas variabel Z yang lebih kecil dari nilai Z-nya. Maka untuk probabilitas variabel Z yang lebih besar dari 2,5 itu setara dengan 1 dikurang probabilitas Z yang lebih kecil dari 2,5. Di sini nilai probabilitas variabel Z yang lebih kecil dari 2,5 kita bisa lihat dari tabel distribusi Z, ya. Sehingga didapatkan 1 min probabilitas Z yang kecil dari 2,5 itu adalah 1 dikurang 0,9938. Jadi hasilnya adalah 0,0062. Inilah yang menjadi probabilitas hari-hari di mana permintaan salmonnya di atas 20 pound. Yang B, sekarang berapa proporsi hari di mana permintaan di Little Ginza di bawah 15 pound. Jadi probabilitas variabel X yang lebih kecil dari 15 itu sama aja dengan probabilitas dari variabel Z yang lebih kecil dari. Oke, sekarang kita pakai rumusnya. Z kecil itu yang X dikurang X bar dibagi dengan sigma, ya. Jadinya 15 min 12 per 3,2. Sehingga kita dapatkan bahwa probabilitas untuk Z yang kecil dari 0,94 itu nilainya sebesar 0,9264, ya. Ini juga kita bisa lihat dari tabel. Jadi probabilitas hari-hari di mana permintaan salmon yang lebih kecil dari 15 pound itu adalah 0,8264, ya. Jadi terjawab sudah. Kemudian ini juga untuk yang C, ya, berapa banyak salmon yang harus dia beli untuk memenuhi 90% permintaan pelanggan per hari, ya. Nah, sekarang untuk mempertimbangkan jumlah salmon yang diminta, kita selesaikan untuk X, di mana probabilitas dari variabel X yang kecil dari nilai X itu harus sama dengan 90 atau 0,990, ya. Karena probabilitas variabel X yang lebih kecil dari nilai X itu adalah sebesar 0,90 sama dengan probabilitas variabel Z yang kecil dari nilai Z yang juga besarnya adalah 0,9.
Pertama, kita mendapatkan nilai Z-nya dari tabel. Kita bisa lihat bahwa isinya 0,90 itu di mana sih? Dapat Z-nya 1,2 di row dan 0,08-nya di kolom ya. Jadi totalnya 1,28. Dan dapatkan X-nya. X-nya adalah mu ditambah Z kali sigma. Kita dapatkan X-nya sama dengan 12 plus 1,28 dikalikan 3,2, sekitar 16,10 pounds. Jadi artinya Akiko harus membeli salmon seberat 16,10 pounds per harinya untuk memenuhi kebutuhan 90% permintaan pelanggan per hari. Oke. Ini ada pembahasan tentang normal approximation to binomial ya, dari Lin. Nanti kita akan bahas ini. Ini ada normal approximation to binomial ya. Ini ada continue correction factor. Ini bagaimana menerapkan correction factor. Ini ada contoh terakhir tentang binomial. Tolong dipelajari. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan terima kasih banyak. Selamat belajar.